salah seorang selebgram gitu, dia meninggal dengan diagnosisnya itu henti jantung. Nah, ada seseorang itu pengguna media sosial, dia berkata bahwa GERD itu dapat menyebabkan henti jantung. Padahal eh, ada seorang dokter juga gitu ya, dia bilang bahwa GERD itu tidak menyebabkan henti jantung karena adanya apa ya, setuju gitu ya dengan yang pendapat opini hanya sebatas opini bahwa GERD menyebabkan henti jantung, maka eh, jadi fakta yang ada tuh malah dibilang itu bohong atau semacamnya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Hana, Gia, dan Aida yang telah berpendapat. Selanjutnya, kita punya pertanyaan yang ketiga, yaitu menurut kalian, apakah teori Thomas Kuhn ini masih relevan untuk menjelaskan perkembangan ilmu di era modern sekarang? Boleh teman-teman yang mau berdiskusi, raise hand. Baik, dipersilakan kepada Zaskia Rahmat. Zaskia, apakah masih terhubung? Apakah ini sudah didengar atau belum ya? Dengar. Oke, baik. Menurut saya, kalau teori Thomas Kuhn ini tuh masih sangat relevan digunakan hingga era sekarang. Karena konsep ilmu pengetahuannya itu dinamis dan tidak absolut, jadi terus berkembang melalui pergeseran paradigma atau revolusi ilmiah yang masih terjadi sampai saat ini. Jadi contohnya kita bisa lihat dari pesatnya perkembangan teknologi dan penemuan baru yang terus mengubah cara pandang kita serta metode penelitian yang mendasar. Jadi sehingga membuktikan bahwa pemikiran Kuhn ini itu masih sangat pas dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang. Menurut saya seperti itu, teman-teman. Izin menambahkan, eh, benar banget kata Kia tadi, teori Thomas Kuhn ini masih sangat relevan di era modern ini karena terjadi lebih cepat karena kemajuan teknologi dan akses informasi yang luas.
Sehingga proses pergeseran paradigma tidak selalu memerlukan waktu yang sangat lama, kayak di masa lalu. Dengan demikian, teori Thomas Kuhn ini masih tetap relevan meskipun perlu dipahami secara lebih fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman. Terima kasih ya atas jawabannya. Baik, terima kasih Kia dan Safina. Oke, selanjutnya boleh nih teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya atau pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari beberapa sesi tanya jawab yang sempat tadi kita buat pertanyaan-pertanyaannya. Sudah, jadi yang terakhir sudah terjawab ya, yang Thomas Kuhn tadi? Sudah Pak, tadi dijawab oleh Kia dan Safina. Oh, isi teori Thomas Kuhn apa sih? Tadi kan sudah disampaikan ya. Cuman intinya apa intinya? Izin menjawab Pak, jadi inti dari teori Ya. Thomas Kuhn itu perkembangan ilmu pengetahuan tidak berjalan secara linear, tapi melalui perubahan besar dalam cara pandang ilmuwan. Berubah cara pandang itu juga kayak pergeseran paradigma gitu. Dan coba Aida balik ke slide yang teori. Nah, ini juga Pak, meskipun munculnya penemuan baru dapat menggantikan teori lama, tapi teori lama itu tidak sepenuhnya ditinggalkan, tetapi tetap dipahami dan dimanfaatkan dari sudut pandang yang berbeda. Sih Pak intinya. Oke, di sini disebut sebagai pergeseran paradigma ya. Tadi paradigma itu apa definisinya? Oke, kalau paradigma izin menjawab ya Pak. Paradigma itu asalnya dari bahasa Yunani yang artinya paradigma. Itu berarti pola atau model. Jadi kalau dalam konteks ilmu pengetahuan ini, paradigma itu merujuk pada kerangka berpikir yang digunakan oleh individu atau komunitas ilmiah dalam memahami realitas serta memecahkan masalah ilmiah gitu Pak. Oke, contoh paradigma di MIPA mungkin satu aja. Ada yang tahu paradigma apa?
Oh, yang ontologi epistemologi itu bukan, Pak? Itu kan pilar dari filsafat ilmu. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi kan. Mm-mm. Paradigma itu kan kerangka berpikir atau semacam cara berpikir seseorang ya, atau komunitas tertentu. Oh, mungkin ini, Pak. Sebentar. Atau ini, ambil contoh. Paradigma yang kemarin yang sempat dibahas. Oh, ya. Atau gini, coba ada yang namanya paradigma penelitian. Nah, paradigma penelitian itu apa saja? Ada yang tahu paradigma penelitian? Izin menjawab, Pak. Ya, Apakah silakan. seperti positivisme yang bersifat kuantitatif dan interpretivisme yang bersifat kualitatif? Oke, benar. Sebenarnya kalau paradigma penelitian itu yang terkenal tuh ada dua ya. Ada paradigma penelitian kuantitatif dan paradigma penelitian kualitatif. Ya, ada dua, kuantitatif dan kualitatif. Apa sih perbedaan kedua paradigma penelitian tersebut? Ada yang tahu? Mungkin kualitatif itu bersifat deskriptif, Pak. Kata-kata, makna, dan narasi untuk memahami fenomena secara mendalam. Sedangkan kuantitatif itu bersifat numerik, angka, statistik, atau pengukuran untuk menguji hipotesis dan generalisasi, Pak. Oke, bagus, benar. Jadi kalau kualitatif itu lebih bersifat deskriptif ya. Jadi lebih banyak lebih banyak ngomongnya daripada ngitungnya. Kalau kuantitatif kebalikannya, dia penelitiannya bersifat angka atau numerik. Ya. Biasanya analisis datanya itu menggunakan statistik. Misalnya contoh penelitian, saya ingin meneliti efektivitas suatu model pembelajaran misalnya. Nah, caranya bagaimana? Oh, caranya saya ambil sampel gitu ya dari satu populasi, saya ambil sampel, kemudian dari sampel itu saya berikan suatu model pembelajaran tertentu gitu, kemudian dibandingkan sebelum dan sesudahnya menggunakan analisis statistik. Nah, efektif jika, kalau tidak efektif jika apa, efektif jika apa. Nah, itu contoh penelitian kuantitatif. Jadi kerangka berpikirnya itu menggunakan paradigma penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif kebalikannya. Jadi kalau kualitatif itu biasanya ambil datanya itu menggunakan wawancara, bisa menggunakan angket, kuesioner gitu ya. Nah, nanti hasilnya itu diolah berdasarkan secara deskriptif, bukan secara statistik. Nah, pertanyaan saya selanjutnya,
kalian kan ada di prodi pendidikan matematik yang notabene nanti di akhir perkuliahan, di akhir kuliah ini, bukan filsafat ya, maksudnya selama kalian kuliah di UNJ, di akhir kan nanti pasti menyusun yang namanya tugas akhir berbentuk skripsi, ya kan? Berbentuk skripsi. Nah, skripsi itu merupakan hasil dari sebuah penelitian yang nanti akan kalian lakukan. Menurut kalian, penelitian yang lazim digunakan di bidang pendidikan matematik itu penelitian jenis apa kira-kira? Kuantitatif atau kualitatif? Silakan, ada yang bisa menjawab? Dan Mungkin alasannya apa? mungkin kuantitatif Pak, karena biasanya kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan angka. Contoh penelitiannya apa di bidang pendidikan matematik? Kok pakai kuantitatif? Atau ada yang punya pendapat yang lain? Silakan. Silakan yang punya pendapat lain. Tadi yang kuantitatif siapa? Safina. Izin menjawab Pak, tadi Airin Pak yang jawab. Bapak saya izin Airin. Yang lain? memberikan saya izin untuk memberikan pendapat. Menurut saya kualitatif karena kan kita pendidikan matematika. Jadi maksudnya umumnya pasti akan menjadi guru gitu. Jadi mungkin penelitiannya akan dilakukan secara kualitatif karena nanti kita observasi gitu atau wawancara mungkin yang berkaitan dengan siswa atau kegiatan lingkungan sekolah gitu Pak. Ada yang lain yang punya pendapat lain? Silakan. Tadi ada kuantitatif, ada kualitatif, dan alasannya sendiri-sendiri berbeda ya. Apakah ada yang punya pendapat lain? Silakan. Saya boleh berikan pendapat gak ya Pak?
Jadi Ya, silakan. kalau menurut saya pribadi, kalau itu semua menurut saya Pak, itu tergantung dari judul yang akan kita ambil. Tergantung daripada tujuan penelitian atau masalah yang ingin kita jawab atau kita ambil pada nanti, skripsian atau ya, skripsi. Nah, kalau dari saya pribadi, mau kualitatif, kuantitatif, itu tergantung kita tuh mau, membahas soal apa, terus kita mau jawabannya seperti apa, jadi terus datanya tuh berupa angka atau penjelasan secara naratif. Nah, dari situ aja kita udah jelas. Kalau kita mau, kayak fokus penelitian kita atau skripsi kita terkait dengan berpikir kayak Caca yang udah bilangin, kayak berpikir siswa, terus atau, perbandingan siswa yang malas dan rajin gitu, terus pemahaman konsep siswa, bagaimana guru mengajar, bagaimana cara, mahasiswa atau siswa memandang gurunya, hal itu tuh perlu dengan penelitian kualitatif, karena nggak bisa didapat dengan berdasarkan, pengukuran data. Itu kalau hal-hal tersebut kan perlunya kualitatif karena harus didasarkan pada jawaban individunya masing-masing, kalau menurut saya. Jadinya kita memerlukan, cara pendekatannya wawancara, observasi dari jawaban siswanya sendiri, serta dari analisis kita sendiri. Selanjutnya, kapan kita perlu pakai kuantitatif? Kalau kita pengen mengukur suatu peluang, anak bisa menjawab soal yang sulit atau gimana gitu, membandingkan hasil belajar, kayak melihat hubungan antar variabel anak yang hyperaktif dan yang pasif. Mungkin itu bisa kita ukur dengan kuantitatif. Karena yang kita butuhin itu data angka, suatu nilainya, serta perhitungan, eee, hipotesisnya. Jadi menurut saya seperti itu sih, Mbak. Oke, ya. Eh, ya saya setuju sebenarnya ya pada prinsipnya. Kalau dalam penelitian, nah ini cerita tentang penelitian ya, yang nanti pasti akan kalian alami ya. Jadi mungkin perlu diingat dari sekarang. Jadi untuk melakukan sebuah penelitian itu tidak berdasarkan membuat judul dulu sebetulnya ya. Apakah saya mau pakai penelitian kualitatif, kuantitatif, itu bukan bukan berasal dari situ dulu. Jadi asalnya kalian harus memiliki atau mengidentifikasi sebuah masalah dulu. Nah, identifikasi dulu masalah yang ada di lapangan. Misalnya kalau kalian mengajar, nanti kan praktek mengajar di kelas gitu. Nah, pada saat praktek mengajar, kalian mengidentifikasi sebuah masalah. Oh, masalah yang saya hadapi adalah kemampuan berpikir kritis siswa. Kemampuan berpikir kritis siswa itu masih kurang. Saya tahunya dari mana? Oh, saya tahunya dari hasil nilai tes yang saya berikan pada saat saya PPKM atau PPL. Nah, saya kasih soal, sebagian besar ternyata murid-murid saya itu memiliki nilai di bawah KKM. Saya kasih soal yang lumayan menantang gitu ya. Soal yang menuntut siswa untuk berpikir kritis, ternyata hasilnya sebagian besar di bawah KKM. Nah, ada masalah berarti di situ. Kemudian masalah itu akan kalian selesaikan, akan kalian tentukan solusinya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut, bagaimana cara menentukan solusi, maka perlu adanya suatu penelitian. Nah, penelitian inilah yang nanti akan dilakukan atau penelitian ini nanti tujuannya adalah siswa-siswa itu
minimal memiliki kemampuan berpikir kritis dalam, kalau sudah ada ukurannya ya sampai rentang berapa. Gitu. Nah setelah itu barulah kalian susun masalahnya apa, mau meneliti yang mau seperti apa. Nah disinilah muncul paradigmanya. Mau pakai kualitatif atau kuantitatif? Bisa. Oh saya ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, itu ternyata ada di paradigma penelitian kualitatif. Ada yang namanya penelitian tindakan kelas, yaitu tujuannya untuk meningkatkan. Nah, berarti pakai penelitian kualitatif dengan pendekatan PTK, namanya penelitian tindakan kelas. Oh, yang satu lagi mungkin ada juga ingin menguji satu model pembelajaran yang terbaru nih. Saya ambil contoh problem based learning misalnya. Pembelajaran berbasis masalah. Nah, alasannya apa? Alasannya pembelajaran berbasis masalah ini secara teori mampu untuk memancing atau meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, mau yang seperti apa? Model pembelajaran ini mau diapakan? Oh, saya ingin melihat efektivitas dari pembelajaran problem learning ini. Nah, maka dari itu paradigma yang digunakan adalah paradigma penelitian kuantitatif. Nah, seperti itu sebenarnya. Bisa macam-macam nanti. Maunya mau seperti apa. Yang penting pertama adalah menemukan masalah dulu. Mengidentifikasi masalah. Untuk menyelesaikan masalah itu, nah maka gunakan paradigma penelitian yang sesuai. Mau menyelesaikan bentuknya seperti apa. Oh, saya beda lagi, misalnya ada yang lain. Kebetulan memiliki masalah yang sama nih temannya yang lain. Setelah saya timbang, setelah saya wawancara beberapa siswa dan guru kelas, guru matematika di kelas tersebut, ternyata selama ini guru mengajar itu tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik. Ya. Nah, gurunya ternyata mengakuinya seperti itu, sehingga siswa itu pada saat belajar matematik ya terkesan monoton, itu aja gitu ya, tidak menarik pembelajarannya. Sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut, saya ingin mengembangkan suatu media pembelajaran berbentuk e-modul misalnya, elektronik modul atau elektronik bahan ajar elektronik gitu ya. Berbasis AI misalnya nih. Berbasis AI. Ya, berarti paradigma penelitiannya ya paradigma penelitian R&D, Research and Development atau pengembangan. Ya. Penelitian dan pengembangan namanya. Paradigmanya pakai yang itu. Akhirnya jadilah sebuah penelitian. Nah, hasil akhir penelitian inilah yang nantinya dapat dijadikan sebagai hasil akhir dari skripsi yang kalian buat nanti. Nah, seperti itu ya. Jadi diingat-ingat nanti. Jadi pertama, sebelum meneliti yang harus ditemukan dulu atau yang harus diidentifikasi dulu ya masalah dulu. Harus ada masalah. Nah, kalau nggak ada masalah terus ngapain? Oh, meneliti apa kalau nggak ada permasalahan, ya kan? Itu. Dokter pun atau para yang menemukan obat kan ada masalah dulu, ada penyakit. Kemudian ingin menyembuhkan penyakit tersebut, maka diadakanlah sebuah penelitian pengembangan obat namanya. Ya, pengembangan obat dan seterusnya. Nah, itu contoh di bidang pendidikan ya, dan pendidikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, disampaikan, silakan.
Belum ada ya? Baik, bagus. Nah, itu paradigma penelitian. Nah, kemudian selain paradigma penelitian, kalian kan juga menempuh pendidikan di bidang pendidikan matematika. Di bidang pendidikan matematika. Di mana dalam ya benar ya? Bukan ilkom kan ya ini ya? Pendidikan matematik. Saya khawatir salah nih. Benar Pak, pendidikan matematik. Oke, di bidang pendidikan matematik. Nah, di dalam pendidikan matematik itu kan tujuan dari program studi ini kan salah satunya adalah melahirkan atau ingin membentuk calon guru yang berkompetensi di bidang pendidikan matematik. Ya, jadi harapannya setelah lulus program studi pendidikan matematik ini bisa melahirkan guru-guru yang profesional, kemudian guru-guru yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang keahlian. Di balik itu semua, sebenarnya ada sebuah paradigma atau semacam kerangka berpikir ya. Sebentar ya, bentar ya. Sorry, ada intermezzo sedikit. Baik, saya lanjutkan. Nah, di dalam paradigma pendidikan itu, di dalam pendidikan, di bidang pendidikan ya, secara khusus, itu ada yang namanya paradigma juga ya, namanya paradigma pendidikan. Nah, pertanyaan saya, ada berapa macam sih paradigma pendidikan yang kalian ketahui? Silakan. Paradigma pendidikan. Nanti kita akan bahas pergeseran paradigma pendidikan itu seperti apa contohnya. Nanti seperti itu. Kan kita tadi bahasanya pergeseran pendidikan, pergeseran paradigma ya. Nah, di dalam bidang pendidikan sendiri sebenarnya ada sebuah pergeseran paradigma juga. Paradigma apa ke paradigma apa. Silakan, ada yang mau menjawab atau memiliki pendapatnya? Izin menjawab, Pak. Apakah Ya, silakan. dari paradigma behavioristik di mana peran guru di sini sebagai satu-satunya sumber ilmu dan berubah gitu Pak menjadi paradigma konstruktivistik di mana guru hanya sebagai fasilitator gitu Pak. Terima kasih. Oke, lain? Jadi pergeseran dari paradigma behavioristik ke paradigma konstruktivistik. Nah,
Pertanyaannya, apakah paradigma behavioristik itu sepenuhnya ditinggalkan? Kalau menurut teori Kuhn tadi gimana, Thomas Kuhn? Berarti kan ada paradigma yang lama ya. Bisa menjawab lagi, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut teori Thomas Kuhn itu kan eh pengetahuan yang lalu itu tidak sepenuhnya digantikan, tapi dikembangkan. Karena kan pada dasarnya guru ya tetap memberikan materi-materi atau seperti latihan soal. Namun di sini cara penyelesaiannya itu diubah dari yang hanya menghafal, misalnya menghafal rumus, tapi diubah menjadi bagaimana cara membuktikan rumus tersebut. Bagaimana cara membuktikan rumus tersebut? Ya, melalui diskusi, Pak. Jadi nggak hanya menghafal dan tahu cara mengaplikasikannya, tapi tahu dari mana asal eh, teori tersebut atau pengetahuan tersebut. Ya, betul. Jadi mungkin kalau berdasarkan paradigma lama dalam matematik, kalau ada sebuah rumus ya wajib dihafalkan, gitu kan? Harus hafal. Misalkan kalau di SD, kalau saya ingat ya, waktu saya SD dulu kan untuk hafal perkalian saja harus maju ke depan kelas gitu ya. Ayo maju, misalnya A, B, C, D, E, C, A, C, B, C, 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 D, maju, hafal perkalian. Kalau nggak hafal, biasanya tangannya dipukul pakai penggaris atau betisnya dipukul pakai penggaris gitu kan. Jadi si siswa ya agak takut-takut gitu. Ya, akhirnya terpaksa menghafal. Tapi ya ujung-ujungnya tetap bisa hafal juga sebenarnya ya. Nah, beda kalau sekarang. Kalau sekarang sudah beda. Nah, kalau sekarang sudah tidak apa namanya ya, tidak relevan lagi cara yang digunakan itu. Tapi caranya mungkin lebih lembut ya, lebih mendekati proses mendekati memang menggunakan pendekatan konstruktivisme. Jadi siswa itu diharapkan bisa mengingat perkalian dengan menghubungkan di kehidupan sehari-hari misalnya ya. Contohnya seperti itu. Tapi masing-masing paradigma atau masing-masing cara itu kan punya kelebihan dan kekurangan sebenarnya ya. Kalau zaman dulu mungkin lebih bersifat semi militer, tanda kutip kata saya ya, agak keras caranya, agak keras didikannya mungkin agak keras zaman dulu. Kalau sekarang lebih masih tergolong lebih ramah gitu ya kalau sekarang. Nah, cuman masing-masing ya ada kelebihan ada kelemahan. Ada yang bisa memberikan contoh kelebihan dan kekurangan paradigma behavioristik yang lama gitu ya.
dengan paradigma yang baru, konstruktivistik. Ada yang tahu nggak kelebihan kekurangannya apa? Ada yang tahu? Nah, mungkin kalau kasarannya kalau behavioristik itu yang saya tidak tahu, kalian pernah mengalami nggak cara-cara pembelajaran yang agak keras gitu ya, sama yang sekarang gitu. Ada yang tahu kelebihan kekurangannya? Silakan. Loh, ada yang tahu kelebihan kekurangan? Kalau kelebihannya ya Pak, dari saya kalau pendidikan yang seperti dulu itu karena itu apa disiplinnya jadi lebih tinggi, terus juga kayak apa ya dia tuh efektifnya itu juga jadi lebih efektif aja Pak. Nah kalau kekurangannya yang pertama pasti tekanan mental dari psikologisnya anaknya itu, terus sama itu paling hubungan guru sama siswanya nanti jadi kurang, jadi kayak musuhan gitu Pak. Oh gitu ya. Itu untuk apa? Yang mana? Yang lama? Iya Paradigma yang lama. iya yang pendidikan yang keras itu, yang apa ya Oke. yang Paradigma pendidikan lama ya, yang behavioristik maksudnya kan? iya. Oke, kalau yang baru? Kalau yang baru itu emang jadi kelebihannya itu dia kalau baru itu mungkin lebih ke apa ya nyebutnya ya. Saya lebih tahunya kayak kekurangannya sih Pak, jadi kayak lebih lembek aja, kayak lebih apa ya, menghafalnya lebih kayak kurang. Nah kalau yang baru itu kreativitasnya lebih tinggi Pak, karena kan murid itu berkreasi sendiri gitu loh Pak. Gimana ya? Kalau yang apa itu? Kalau yang paradigma yang baru ini. Oke. Ya, sebenarnya di masing-masing paradigma itu ada kelebihan kekurangan. Kalau yang lama ya tadi sudah disampaikan. Siapa tadi yang jawab barusan? Zafran. Zafran Pak. Zafran.
Nah, jadi kalau paradigma pendidikan yang behavioristik itu kan guru itu cenderung mendikte ya siswanya. Siswanya, makanya guru nggak mau tahu kalau kalian belajar matematik ya udah harus dihafalkan yang ini, nggak boleh nggak gitu, dipaksa. Jadi kekurangannya ya siswa tidak memiliki kebebasan, untuk mengemukakan pendapat. Nah, efeknya apa ya? Efeknya biasanya ya umumnya kemampuan berpikir kritisnya itu akan berkurang. Kan apa-apa didikte sama guru. Harus ini, harus ini, harus gini. Gitu. Seperti itu. Kemampuan berpikir kritisnya akan berkurang. Cuman efeknya atau kelebihannya ya siswa untuk mengingat materi itu akan lebih cepat. Ya. Maksudnya ya karena dipaksa tadi. Kan pada prinsipnya manusia itu kalau dipaksa itu biasanya bisa langsung gitu ya. Jadi misalnya nih kalian kasih tugas mendadak gitu, harus dikumpulkan hari ini, kalau tidak akan lulus mata kuliahnya misalnya. Nah, itu terpaksa itu. Nah biasanya kalau terpaksa gitu malah menyelesaikan tugas itu lebih cepat gitu. Ya. Ada hormon di dalam tubuh manusia yang bisa merangsang tubuh itu untuk mengerjakan sesuatu itu lebih cepat dan tepat. Nah, itu kelebihan kekurangan. Ya, sebenarnya ada lagi yang lain kalau dicari sendiri. Nah, bedanya dengan paradigma yang sekarang, yang konstruktivistik, itu kelebihannya apa? Nah, kelebihannya siswa itu sekarang lebih diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, kebebasan untuk berkreasi, kebebasan untuk lebih kreatif gitu ya, lebih kreatif. Tidak didikte lagi seperti sebelumnya. Harapannya kan siswa akan lebih cepat berkembang. Nah, cuman di balik itu semua juga ada kelemahan. Ada kelemahan. Kalau yang tadinya selalu didikte oleh guru, harus hafal, harus paham materi dan seterusnya. Nah, di paradigma yang baru ini malah kadang-kala dapat membuat siswa itu lebih santai-santai gitu ya. Ah, nanti aja lah ngerjainnya gitu. Ada AI ini itu misalnya ya. Nah, itu dapat apa namanya ya? Proses berpikirnya itu, kemampuan berpikirnya itu akan sedikit mengalami kemunduran. Ya. Dikit-dikit nanti aja, tunggu nanti. Nah, seperti itu. Itu kalau nggak ada paksaan ya nggak akan berjalan. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya ya. Sebenarnya ada banyak yang lain. Bisa kalian telusuri. Salah satu variabel yang penting sekali yang memiliki pengaruh terhadap pergeseran paradigma pendidikan ini adalah kemajuan teknologi ya sebenarnya ya. Kemajuan teknologi itu sangat berpengaruh sekali terhadap pergeseran paradigma pendidikan. Dulu orang yang pinter gitu ya, pinter di matematik itu pada saat diberikan tugas untuk mengajar gitu ya. Jadi ada orang yang misalnya ada seorang guru nih, seorang guru. Seorang guru ini dia sangat berkompetensi, sangat sangat memiliki kemampuan yang lebih dalam mengajar. Tiap dia ngajar, siswanya pasti mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, tapi itu kan berlaku untuk di sekolah tempat guru itu ngajar. Kalau kalau zaman dulu ya seperti itu. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi sekarang,
guru itu pun bisa menyebarkan kemampuannya melalui media sosial, melalui TikTok gitu. Kan ada tuh yang guru les privat gitu ya, nama TikToknya saya lupa ya. Pokoknya yang jelas ada beberapa orang yang mengajar secara gratis misalnya lewat media sosial. Tujuannya memang ingin berbagi ilmu gitu. Nah, mungkin karena banyak yang memberikan penghargaan ya akhirnya keterusan ya nggak apa-apa, memang penghargaan kan juga penting. Nah seperti itu kira-kira. Ada juga kejadian misalnya guru memberikan hukuman kepada siswanya, ya. Hukuman disiplin. Siswa itu bandel banget, dikasih hukuman disiplin dengan cara misalnya jemur atau dipukul tubuhnya, tapi bagian yang tidak fatal gitu ya. Nah, suatu saat ada temannya yang merekam. Awalnya sih biasa aja gitu ya. Awalnya biasa aja. Nah, ada teman yang merekam, kemudian dia framing gitu ya, di framing seolah-olah si guru itu melakukan kekerasan dalam sekolah. Kalau KDRT kan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau ini apa ya? KDRS kali ya. Kekerasan dalam rumah sekolah mungkin. Nah, di framing seolah-olah si guru itu melakukan tindakan yang melukai siswanya. Padahal anak yang dihukum dengan guru yang menghukum itu juga ya biasa-biasa aja awalnya gitu ya. Karena juga gak masalah karena memang kesalahannya dia sadar dia salah menerima hukumannya. Tapi ada temannya yang mengunggah ke media sosial, memframing seperti sedemikian rupa sehingga masyarakat yang tidak tahu kejadian sebenarnya mulai menyalahkan si guru. Akhirnya jadi rame. Nah itu salah satu efek buruk dari kemajuan teknologi. Nah mungkin ini yang baru-baru ini yang rame juga ini pasti kalian tahu nih, dengar nih. Yang di Fakultas Hukum UI, udah dengar beritanya belum? Tahu Pak, tahu. Nah itu kan juga akibat kemajuan teknologi gitu ya. Kemajuan teknologi yang si beberapa orang membuat sebuah grup di mana isi grupnya membahas hal-hal yang tidak pantas dibahas oleh seorang mahasiswa gitu ya. Akhirnya bocor ya jadilah kasus yang sekarang terjadi. Masalahnya ada yang bocorin gitu aja sebenarnya sih ya. Kalau nggak ada yang bocorin mah nggak akan ketahuan. Nah itu mungkin contoh efek buruk dari kemajuan teknologi. Tapi bukan berarti semakin maju suatu teknologi, efek buruknya juga pasti ada ya. Selain efek buruk juga pasti ada hal yang baik juga. Itu kira-kira. Nah, mungkin ada yang mau tanyakan, kita sampai jam berapa ya? 9.40 kan? Iya, Pak. Oh, udah mau selesai nih. Baik, ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, mungkin kelompok ini bisa menutup presentasinya. Baik, terima kasih Bapak dan teman-teman. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi aktif dalam diskusi materi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan
dengan berakhirnya kuliahan filsafat MIPA hari ini, pertemuan kelima ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya untuk pertemuan ke-6. Jangan lupa, saya juga mengingatkan untuk tugas artikel, jangan sampai lupa. Ya, tugas artikel itu terakhirnya harus submit, ya, harus submit sesuai yang sudah di awal perkuliahan, harus submit. Kalau seandainya ada perubahan kelompok atau mungkin ada yang mau mengerjakan secara individu, silakan boleh disampaikan saja ke PJ-nya. Nah, nanti PJ-nya akan menyampaikan ke saya. Karena kelas yang sebelah itu tugas artikelnya itu ada yang kelompoknya yang individu malahan mengerjakannya. Karena seiring berjalannya waktu kan ternyata mata kuliah filsafat ini menarik gitu. Ada beberapa mahasiswa itu yang memiliki ketertarikan di dalam misalnya nih tertarik di pembahasan tentang paradigma. Tapi yang lain, anggota kelompok yang lainnya nggak suka membahas tentang paradigma, akhirnya misah mereka. Nah, yang mahasiswa yang suka membahas tentang paradigma ngumpul jadi satu kelompok sekarang. Kelompok yang beda dengan sebelumnya ya. Nah, jadi saya izinkan kalau seandainya kalian ingin berubah kelompoknya, silakan. Ya, tapi harus tetap diinformasikan ke saya supaya saya tahu, ya, saya tahu. Itu saja dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ketua kelas? Ya, Hana? Betul. Jadi untuk progres yang di pertemuan ke-8 itu adalah progres nggak usah PPT ya, bentuknya dokumen yang kalian ketik aja. Misalnya, Pak, saya baru sampai menyusun latar belakang. Ya sudah, sampai itu nggak apa-apa. Sampai apa dulu selesainya, gitu. Ya. Jadi dokumennya yang dikumpulkan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, sama. Bapak maaf terkait kan kita harusnya ini sekarang pertemuannya ke-6 tapi karena kita nggak kelas 1 di minggu keberapa gitu Pak. Jadi sekarang masih pertemuan ke-5 untuk nanti penggantinya gimana ya? Kita pekan UTS kapan ya? UTS kalau nggak salah dari 4 Mei Pak. 4 Mei. Ini kan masih ada 2 minggu lagi kan? Iya, Pak. Pas lah kira-kira. 2 minggu itu kan pertemuan ke-6 dan ke-7 nanti ya. Ke-6 dan ke-7. Baru nanti Mei itu sudah UTS gitu. Jadi atau kalau mau 2 kelompok presentasi di satu waktu. Setara dengan pertemuan 6 dan pertemuan ke-7. Ya. Jadi kelompok 6 dan kelompok 7 presentasi di satu waktu. Barengan gitu, bergantian tapi ya. Barengan tapi bergantian. Bisa ya? Oke, baik Pak. Oke, baik. Tidak ada yang ditanyakan lagi. Saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan selamat
kuliah lagi gitu ya, kalau mau ada kuliah lagi. Kalau nggak ada ya istirahat aja di rumah gitu. Baik, itu aja ya dari saya ya. Saya live dulu ya. Terima kasih Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.